Puji Tuhan. Haleluya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, berbuat baik, karena karena apabila sudah datang waktunya, apabila sudah datang masanya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Makasih. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau nyanyi lagu King Kong, badannya besar, tapi mau perkenalan dulu, nama saya Elpa. Yuk mulai yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Matius 7 ayat 12. 12. Segala Segala sesuatu sesuatu yang kamu yang kamu kehendaki dekati supaya supaya orang orang perbuat buat kepadamu, kemamu perbuatlah berdoa demikian kirinya juga kepada kepada mereka. nah. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara mereka, setiap tumbuh kembang mereka, Tuhan Allah kami yang hidup. Pujian penyembahan kami, kiranya Tuhan Engkau menerimanya itu sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus yang baik.
Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Iya, semuanya kita sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kita semua yang ada di rumah masing-masing. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Ya pastinya, setiap hari minggu semuanya siap-siap ya. Cepet-cepet makan, mandi. Wah, jam 8 kurang 1 menit 2 menit udah dilihat-lihat. Udah mau mulai nih. Cepat-cepat langsung duduk rapi. Iya, ini yang kita tunggu-tunggu. Oke adik-adik, semuanya kakak mau undang bangkit berdiri. Laskar Kristus berjaga. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Iya adik-adik, Yesus idola kita, jagoan dan pujaan kita. Karena Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Ya kan adik-adik? Kita baca firman Tuhan, hafal, direnungkan, diingat terus, dan dilakukan. Itu yang paling penting. Oke adik-adik, masih posisi berdiri ya. Kita nyanyi I Want To Be Your Friend. Nanti akan undang Kak Aster. Masih ingat kan gerakan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya? Kalau ada kakaknya, adiknya, ayo. Kalau sendiri, ya tetap ingat gerakannya. Mau nggak mamanya ya? Sama adik-adik yang sendiri, udah bikin gerakan sendiri ya. Tetap diingat gerakannya ya. Oke, kita nyanyi I Want To Be Your Friend. Gerakan pertama ya. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Ayo gerakan kedua. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Ayo gerakan ketiga ya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit. Ayo keempat, berpelukan. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Oke, ya.
Masih ingat kok semua gerakannya. Iya, adik-adik silahkan duduk. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan bernyanyi, kita panggil Yesus di hati kita, di hidup kita, di keluarga kita. Sehingga dalam hidup kita, di rumah masing-masing ada damai sejahtera Tuhan. Ya, kita panggil nama Yesus, kita undang Yesus senantiasa ada di hati di hidup kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Kita naikkan pujian ini. Nanti ada akhir pujian kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan ada di setiap hidup kita. Ya, lewat kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati, melawat semua kita, sehingga saat kita bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadiratnya boleh kita rasakan, kita menikmati kebahagiaan damai sejahtera di dalam kasih Yesus. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita. Nanti di akhir pujian Bang Baharu akan memimpin kita dalam doa. Kita bernyanyi, oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami. berdoa seluruh anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, jangan lagi ada yang jalan-jalan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami, ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati kami semua,
dari malam, bahkan pagi hari ini kami bangun melihat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami telah naikkan pujian kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami dimanapun hari ini boleh beribadah, yang ada di rumah, bahkan mungkin di tempat lain. Tuhan berkati, sehingga Tuhan Yesus, kami semua boleh merasakan sukacita, merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini pun kami berdoa buat seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang boleh ambil bagian melayani Tuhan lewat ibadah kami ini. Yang membawa acara, Tuhan berkati. Yang memain musik, Tuhan berkati. Bahkan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau Tuhan mempersiapkannya lewat kuasa Roh Tuhan, sehingga semuanya kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat seluruh teman-teman kami yang mungkin ada yang lemah, ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami ini dari awal hingga berakhir nanti, kami mohon Tuhan Yesus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ya, yang masih ada di rumah masing-masing, ya adik-adik, dan kami mohon buat orang tua kami untuk memberikannya kepada guru-guru sekolah minggu. Dan hari ini sudah tanggal 28, tinggal 1 bulan lagi ya kita sekolah minggu. Setelah Natal nanti ada liburnya, dimulai lagi tahun 2022. Jadi mungkin persembahannya yang bulan 11, berarti hari ini terakhir ya. Minggu depan sudah bulan 12 ya. Semua persembahannya boleh diberikan pada guru-guru sekolah minggu. Oke, udah ada amplop di depannya, udah dipegang persembahannya. Kita berikan persembahan kita. Kita nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengar. Anak yang baik, nurut sama orang tua. Senang orang tuanya. Iya. Oke adik-adik, ini saat yang ditunggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Aster. Kita naikkan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Berjalan cari jiwa
berjumpa lagi dengan Kak Aster dalam firman Tuhan yang sebentar lagi kakak akan bawakan. Semua sudah buka Alkitabnya? Sudah dibagikan Alkitab masing-masing? Udah dong, waktu ulang tahun gereja. Ayo, semua buka Alkitabnya. Dan buka pada kitab Yakobus. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Semua sudah? Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, sekali lagi ya. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, puji Tuhan. Seperti biasa, kalau Kak Aster yang khotbah atau yang firman, maka dengarkan baik-baik, karena di tengah-tengah nanti Kak Aster berkhotbah atau bercerita akan ada kuis. Ya, jadi jangan kemana-mana. Firman Tuhan mengatakan, Yakobus itu adalah murid Tuhan Yesus, mengatakan bahwa katanya di mana ada iri hati. Iri hati apa sih Kak? Iri hati itu adalah sikap yang tidak suka ketika orang lain lebih dari kita. Tidak suka kalau orang lain lebih pintar, lebih baik, seperti itu ya. Jadi dia tidak suka. Itu adalah iri hati. Kata firman Tuhan tadi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri tahu kan? Egois. Pokoknya dia bilang harus A. Dia bilang gak mau harus gak mau. Kalau gak dituruti mamanya maka dia akan nangis terus. Itu mementingkan diri sendiri. Katanya kalau kedua sifat ini atau kedua hal ini ada, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, maka di sana katanya akan ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Bayanginlah, iri hati, mementingkan diri sendiri akan menimbulkan kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kakak mau cerita perumpamaan ya. Jadi kalau perumpamaan belum tidak terjadi ya, ilustrasi kalau bahasa kerennya. Oke, dengerin. Ada ilustrasinya seperti ini. Ada contohnya, mama siapa kita bilang ya? Oke, kita bilanglah contohnya ibu Deborah lah ya. Ibu Deborah. Nah, ibu Deborah ini dia punya dapur. Di dapurnya apa aja sih ada alat-alat dapur? Ada ember, ada kompor, ada panci, ada wajan, ada banyak, ada piring. Pokoknya lihat deh di dapur kalian ada apa aja. Nah, ibu Deborah juga begitu di dapurnya. Suatu hari biasanya setiap pagi di dapur ibu Deborah ini semua damai, semua aman-aman aja. Kalau ibu Deborah masak, dia masak dengan ceria, dia memakai ember untuk menampung air, dia memakai panci untuk memanaskan air, dia memakai wajan juga untuk memasak, dia memakai kompor, semua baik-baik aja. Dan pada suatu malam, ini ilustrasi ya, pada suatu malam si ember protes. Dia bilang sama si wajannya, kalian enak yang wajannya sama si panci, enak banget kalian sama kompor, katanya gitu kan. Kenapa? Kata si wajan, kenapa kami enak? Coba kalian setelah selesai dipakai, kalian dicuci, terus setelah itu digantungkan ke tempatnya bagus. Ada yang dikasih ke lemari, ada yang digantung di tempat tinggi. Nah, saya udah dipakai sekalipun hanya dikocek-kocek terus dibikin lagi di pinggir. Saya tidak pernah ditaruh di lemari seperti kalian, tidak pernah dilap, saya hanya dikocek-kocek aja, udah selesai, kata si ember. Saya cemburu. Terus maumu apa? Kata si wajan ya kan. Aku mau seperti si panci. Loh, kenapa? Si panci enak, setelah dipakai dia dimasukkan ke tempat piring, dia dicuci dulu setelah dipakai, terus dilap, terus dimasukin ke tempat piring, enak banget dia.
kalau aku tidak seperti itu. Jadi aku maunya seperti Panci. Aku pokoknya harus seperti si Panci. Kata si Wajar, jangan mau seperti si Panci karena kamu nggak bisa. Siapa bilang saya nggak bisa? Saya bisa. Itu kata si Ember. Terus si Panci pas dia dengar, dia bilang, apa Ember? Kau mau beneran seperti saya? Iya, aku mau. Aku cemburu. Kamu enak banget. Aku tetap aja di sudut ini. Tetap aja kerja saya hanya dikucek-kucek aja. Setelah itu udah, kata si Ember. Terus kata si Panci, oke, mulai besok pagi kita bertukar ya. Kayak gitu. Kita bertukar, saya deh jadi di situ jadi berfungsi sebagai Ember, kamu jadi Panci. Kata si Embernya, oke, siapa takut? Nah, si Wajannya bilang, beneran kamu tidak takut Ember? Enggak, saya tidak takut. Saya pengen seperti si Panci. Oke, katanya. Besok pagi pagi-pagi nih, Ibu Deborah seperti biasanya dia masuk ke dapurnya. Terus Ibu Deborah melakukan yang kepengennya si Ember. Ya kan? Pagi-pagi Ibu Deborah memasak air di panci. Dia isi ember dengan air. Setelah itu dia masukkanlah, dia angkatlah embernya, dimasukin ke atas kompor. Dia masukin ke atas kompor. Setelah itu cekrek, dinyalain apinya. Pertama-tama si ember merasa, oh begini enak banget, cuma begini tugasnya, kata si ember. Lama-lama makin panas. Aduh, dia kepanasan, embernya kepanasan. Dan kalau si embernya bertahan dengan mementingkan diri sendirinya, dengan iri hatinya, maka si ember akan hancur. Dia akan meleleh karena plastik. Plastik kan nggak bisa ke air, ke api, ya kan? Nah, setelah itu kata si ember, ampun, aku tidak mau Panci, aku tidak mau berfungsi sebagai Panci. Udah deh, aku memang benar-benar harus jadi ember yang fungsinya hanya di sudut menampung air, dan Panci lah yang memang yang bisa di atas kompor dan dinyalain airnya. Aku tidak sanggup, katanya begitu. Nah, adik-adik, seperti itu. Kalaupun kita di rumah, adik-adik jangan cemburu sama kakak-kakaknya. Kan ada begitu kan, kakak terus yang memerintah. Aku mau kayak kakak. Enak aja kakaknya merintah. Karena kakak-kakak biasanya memerintah kan. Ambil itu Todo, ambil itu Despita, ambil itu siapa adik-adik sih di sini? Mia, ambil itu Nathan. Pokoknya yang adik-adik biasanya disuruh-suruh kan. Nah, adiknya bilang, gak mau, mulai besok, kata Ajael, aku mau jadi seperti Kak Tari. Aku yang jadi anak pertama kakaan. Kak Tari deh yang jadi Ajael. Kira-kira Ajael bisa gak? Pasti gak bisa. Karena kakak Tari pagi-pagi udah harus bangun pagi, udah sekolah, udah menjaga adik, udah nyuci piring, ya kan? Ajael boro-boro bisa naik ke atas wastafelnya aja belum bisa. Begitu juga Despita. Belum tentu bisa bangun pagi-pagi terus ngepel seperti kakak-kakaknya. Atau si Mia, atau si Nathan, apalagi yang kecil. Atau siapa lagi yang adik-adik di sini. Jadi semua kita, adik-adik semua sudah ada tugasnya sesuai dengan tingkatan umur atau proporsinya di dalam keluarga. Kalau kamu kakak pertama, maka kakak pertama biasanya lebih banyak tugasnya. Dia akan jadi contoh bagi adiknya. Kalau adik-adik biasanya harus nurut sama kakaknya, ya kan? Karena kalau adiknya nakal, yang pertama ditanya mamanya pasti kakaknya. Itu kenapa adiknya? Kenapa nangis? Seperti itu. Jadi adik-adik jangan pernah ada iri hati, karena iri hati akan menimbulkan kekacauan. Nah, di Alkitab ada juga yang seperti itu ceritanya. Yaitu tentang siapa? Yang membunuh adiknya. Tentang si Kain dan Habel. Tentang si Yusuf dan saudara-saudaranya. Kain iri hati terhadap Habel. Dia iri hati melihat si persembahan Habel diterima Tuhan padahal dia tidak.
Dia tidak melihat kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya. Dia hanya melihat kenapa ini si Habel ini Tuhan terima persembahannya, aku tidak. Akhirnya dia merencanakan kekacauan, membuat kejahatan, yaitu membunuh adiknya Habel. Itu karena iri hati. Demikian juga Yusuf, karena abang-abangnya iri hati kepada Yusuf, karena Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya. Kenapa dia anak kesayangan ayahnya? Karena memang Yusuf adalah anak penurut, anak yang baik. Dan saudara-saudaranya membuat kekacauan dan merencanakan pembunuhan. Untungnya Yusuf tidak jadi dibunuh, hanya dibuang. Nah, adik-adik, di Alkitab pun itu ada, dan Tuhan mengatakan jangan menyimpan iri hati, jangan mementingkan diri sendiri. Ya, jadi semua kita, adik-adik sekolah minggu, kakaknya percaya deh, kalian anak-anak yang hebat, yang tidak iri hati. Kuisnya adalah tadi siapa yang jadi contoh di dalam Alkitab yang membunuh saudaranya. Siapa nama yang barusan kakak sebut yang membunuh saudaranya? Oke, itu adalah kuisnya. Dan dijawab. Dan adik-adik, ingat, kalau kamu iri hati terhadap saudaramu, ingat, si Yusuf dibuang loh karena iri hati daripada saudara-saudaranya. Itu perbuatan baik nggak? Enggak. Ya, jadi jangan iri hati, jangan mementingkan diri sendiri, biar kita terjauh dari segala kejahatan. Sekian untuk firman hari ini. Ayat hafalannya adalah Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kakak ingatkan adik-adikku semuanya, liturgi yang sudah diterima dari kakak-kakaknya tolong dihafal. Yang sudah pernah latihan di gereja tolong diperhatikan dan diingat latihannya. Yang belum latihan, tunggu, kakaknya akan panggil kapan latihannya. Ingat, Natal kita tanggal berapa sih? Tanggal 22. Itu hari apa ya? Hari Rabu. Tanggal 22 hari Rabu. Kenapa hari Rabu sih, Kak? Karena adik-adik kan gak kemana-mana kan, jadi kita bikinnya hari Rabu ya biar aman. Terus kakak-kakaknya ada kasih surat selembaran kan untuk dana Natal. Karena itu jangan lupa kasih tahu, ingatkan mama papanya untuk membacanya dan untuk memberikan yang menjadi dana Natalnya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Ingat, iri hati mementingkan diri sendiri akan menimbulkan kekacauan dan segala kejahatan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kakaknya akan memimpin doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami percaya mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan jiwa mereka yang disegarkan. Karena hari ini mereka mengikuti ibadah sekolah minggu, biarlah kiranya sukacita ada di dalam hati mereka Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu ini akan selalu mereka ingat. Bapa yang baik, kami bersyukur atas keberadaan mereka, karena kami percaya kesehatan, kebaikan, kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Dan kami juga teramat percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kepada mereka kepintaran. Engkau jagailah Tuhan, Engkau pagarilah ketika mereka bermain, ketika mereka di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Tuhan Yesus yang memagari mereka dengan tentara sorgawi-Mu, sehingga terhindarlah mereka dari rancangan-rancangan dunia ini yang mencoba-coba untuk menarik perhatian mereka Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan anak sekolah minggu kami semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang malas Tuhan mari Engkau jamah hatinya agar mereka kembali bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Demikian juga Tuhan kami
pelayan-pelayan sekolah minggu Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya hari lepas hari Tuhan, kami semakin menikmati indahnya melayani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap pelayanan kami itu karena kehendak-Mu. Engkaulah yang mengurapi kami, Engkaulah yang memberikan berkat-Mu bagi kami. Dan kiranya melalui pelayanan kami hari ini, setiap anak-anak sekolah minggu kami yang bernyanyi, biarlah bernyanyi dengan sukacita. Yang memberi persembahan, biarlah mereka memberi dengan sukacita. Yang mendengarkan firman ini, mereka akan memperoleh pengertian. Dan mereka Tuhan, melalui pengertian mereka sesuai dengan umur mereka, kiranya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang ada di gereja kami ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap hamba-hamba-Mu, keluarga lepas keluarga mereka, ada di dalam dekapan dan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Perlindungan-Mu tetap ada bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya itu Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan akan terlindungilah di bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jauh daripada sempurna setiap sikap hati kami, perilaku kami, baik Tuhan perkataan yang keluar dari mulut kami atau yang timbul di dalam hati dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah hari-hari berikutnya Tuhan, kami akan belajar hidup lebih baik lagi. Biarlah kami belajar hidup dari kebaikan kepada kebaikan-Mu, sehingga kami akan bersuka cita, glorilah hati dan jiwa kami. Terima kasih Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita semua adik-adikku, kita sama-sama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, selesai ibadah kita, disalam orang tuanya ya, kakak adiknya. Kita bernyanyi mendidih di hati. Ya, kakak undang abang-abang kakak-kakaknya maju ke depan.